Halo Mat Lovers. Halo Mat Lovers. Nah, di saat-saat kuarantin kayak gini, oke deh, anggap aja kita sedang di pantai ya. Dan kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai peluang. Kemarin udah penjelasan mengenai peluang, dasar-dasarnya, cara menghitung peluang. Sekarang agak sedikit naik level. Naik level gimana? Kita bakal ngebahas kejadian yang tidak hanya satu kali gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan peluang kejadian majemuk. Oke, kita langsung aja ke materinya. Nanti yang belum nonton video sebelumnya silahkan ditonton karena bakal ngalir terus kan. Kalau yang sebelumnya belum ngerti ya susah untuk lanjut sebenarnya, itu sih matematika. Dan jangan lupa di subscribe, like video ini, dan komen juga di bawah. So langsung aja ke materinya. Oke, ini dia peluang kejadian majemuk. Yuk kita bahas. Jadi kejadian majemuk adalah dua atau lebih kejadian yang terjadi secara bersamaan. Perbedaannya dengan materi sebelumnya masih dengan peluang, yaitu kalau kemarin kita masih ngebahasnya satu buah kejadian. Nah, kalau yang ini dia udah dua buah kejadian. Makanya di sini ada kejadian A, kejadian B. Dimisalkanlah dua buah kejadiannya itu adalah kejadian A dan kejadian B. Oke, ini apa sih notasi-notasi ini? Itu kan adanya di materi himpunan. Iya benar, di materi himpunan dan ada kaitannya dengan peluang majemuk. Yang pertama ini ada namanya. Namanya adalah kejadian saling bebas. Dan notasinya adalah pada himpunan itu yang lambang ke bawah. Ayo, namanya apa? Ya, silakan ingat-ingat. Next, harus tahu. Oke. Dan yang kedua adalah notasi terbuka ke atas dia ini. Ayo apa? Namanya adalah kejadian saling lepas. Nah, kedua-duanya ini termasuk pada kejadian majemuk. Kita akan bahas satu per satu. Next. Kejadian saling bebas. Nah, dua buah kejadian yaitu A dan B dikatakan saling bebas. Ketika munculnya kejadian A tidak mempengaruhi munculnya kejadian si B. Maksudnya apa? Dia dua buah kejadian terjadinya bersama-sama, tapi tidak saling mempengaruhi. Kita bisa cari masing-masing gitu. Rumusnya adalah ini. Ayo, gimana cara bacanya? Ya ini tadi udah kasih tahu kalau itu ada di himpunan. Ya, di himpunan namanya apa? Nah, di peluang cara bacanya adalah dan. Jadi cara baca rumusnya itu kayak gini. Peluang kejadian A dan B sama dengan peluang kejadian A dikalikan peluang kejadian si B. Nah, kalau pada himpunan, notasi yang terbuka ke bawah ini yang macam huruf N itu namanya adalah irisan, ya kan? Nah, kalau pada himpunan, dia dikatakan irisan itu artinya yang sama dari dua buah himpunan. Anggota yang sama dari himpunan A dan himpunan yang B. Ada dia di himpunan A, ada juga dia di himpunan B. Itulah makanya dikatakan yang sama. Kalau pada peluang, dia dan namanya. Oke, kita masuk ke contoh biar nggak jelimet-jelimet amat dalam pikiran kalian, ya kan? Oke, nah ini contohnya. Pada permainan menggunakan kartu king, berapakah peluang terambilnya kartu bernomor prima dan berwarna hitam, ya kan? Nah, jadi sama seperti sebelum-sebelumnya. Untuk menghitung peluang, kita harus tahu ruang sampel, banyak yang anggota ruang sampel, baru masuk pada kejadian, banyak yang kejadian gitu. Jadi yang pertama kita buat dulu yuk, diketahuinya yuk. Diketahui satu set kartu king, ya. Mungkin kalau kalian tahunya itu kartu joker, apa sama itu. Cuma di sini jokernya nggak diikutkan ya. Ini dia. Ada dua warna, warna hitam dan warna merah, ya kan? Dan ada 4 seri. Yang pertama itu ini yang di atas berwarna hitam, ada gambarnya kayak pohon gitu. Nah, jadi itu biasanya namanya disebut dengan keriting. Yang kedua ini yang ini warna hitam juga, love terbalik gitu dia, biasanya disebut dengan sekop. Yang ketiga udah warna merah, bentuknya love. Yang keempat itu yang kayak belah ketupat gitu, biasanya disebut dengan wajik. Oke, jadi dari sini ini ruang sampelnya. Ada berapa banyak anggotanya pada ruang sampel? Silakan dihitung aja. Nah, karena satu seri ini ada 13, ya kan? Hitung deh, ada 13 dan ada 4, maka 13 kali 4 adalah 52. Itulah NS-nya.
Oke, itu untuk ruang sampel. Next, yang kita mau cari adalah bernomor prima dan berwarna hitam. Berarti ada dua kejadian, prima dan berwarna hitam. Anggap aja yang prima itu adalah kejadian si A. Nanti yang berwarna hitam itu adalah kejadian si B. Yuk, kita cek dulu. Prima itu apa aja bilangannya? 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, yang perlu kita ikutkan di sini bilangan primanya adalah yang ada pada ruang sampel. Nih, tuh yang ditandai dengan bintang-bintang. Ada 2, 3, 5, dan 7. Oke, ada berapa semuanya? Hitung silakan. Ternyata ada 16. Itulah NA-nya untuk yang bernomor prima. Next, yang B berwarna hitam. Ada berapa? Coba. Ya, ada 2 serinya, maka 2 kali 13 adalah 26. Hitung aja sendiri nggak apa-apa, itu juga bisa 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu. Next, yang dia tanya adalah dan. Di sini dan ya. Dan berwarna hitam. Maka kita bakal gunakan rumus kejadian saling bebas. Oke, yaitu P, A, dan B. Ini lambang irisan tadi bacanya dan kan? Masukkan rumusnya. Peluang kejadian A dan kejadian B sama dengan PA kali PB. Ya, kalau PA itu sama kayak kemarin, NA per NS ya kan? Berarti kalau PB, A-nya ganti sama B. NB per NS. Masukkanlah ya, ini dia. Tinggal ganti angkanya. NA-nya 16, ya benar. NS-nya 52, oke. NB-nya 26 per 52. Oke, jawabannya ada 8 per 52. Ini bisa ditewas-tewaskan ya. Jadi kalian bisa tewaskan ya. 26 dengan 52. Berapa di sini? 2. 2 kan? Baru yang atas itu bisa juga ditewaskan. 16 dengan 2 berapa? 8 ya. Maka jadinya 8 per 52. Tuh. Ternyata 8 per 52 itu bisa disederhanakan loh. Sama-sama dibagi 4. Jadi jawabannya adalah 2 per 13. Oke, itu cara dengan menggunakan rumus kejadian saling bebas. Nah, kita bisa gunakan konsep himpunan di sini. Caranya gimana? Kita tinggal lihat pada ruang sampel. Itu kan udah ditandai bintang dan sudah ditandai juga dengan yang biru bulat-bulat kan? Tadi kalau bintang untuk yang bernomor prima. Terus yang bulat-bulat itu untuk yang berwarna hitam. Kalau dia menggunakan dan, kita tinggal lihat yang mana yang dua-duanya kena gitu. Sama-sama ada bintang, sama-sama ada bulat-bulatnya gitu. Yuk, kita tandai dulu pada ruang sampel. Nih, 1, 2, 3, 4. Ya kan? Terus mana lagi? 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata dari ruang sampel itu yang ada bintang dan ada bulat-bulatnya itu ada 8. Ya udah, tinggal masukkan 8 per seluruhnya, yaitu 52. Maka sama jawabannya 8 per 52. Disederhanakan menjadi 2 per 13 juga sama. Oke, jadi bisa gunakan rumus, bisa juga gunakan konsep himpunan. Kalau kata dan, berarti yang dua-duanya kena ya. Ada di A, ada di B. Itu bisa langsung digunakan. Ada pertanyaan? Kalau ada, silahkan buat di komen berikut. Oke, kita lanjut pada kejadian saling lepas. Ini kebalikan dari yang tadi sih sebenarnya. Jadi kalau kejadian A atau B dikatakan saling lepas jika tidak ada satupun elemen A yang sama dengan elemen si B. Jadi kalau yang tadi itu konsep himpunannya adalah yang sama. Ada di A juga ada di B. Sedangkan pada konsep yang ini, saling lepas ini, nggak ada. Nggak boleh yang sama. Dia A aja, B aja, B aja gitu. Oke, rumusnya adalah nih, PA gabung B sama dengan PA tambah PB dikurang PA iris B. Jadi kan tidak ada satupun elemen A yang sama dengan elemen si B. Otomatis ini kan tadi irisan kan, yang tadi kan 0 dong, karena nggak ada yang sama. Maka rumusnya lebih sederhana kayak gini. Peluang A, ayo bacanya apa? Ya, itu bacanya atau, ya kan? Kalau tadi yang terbuka ke bawah kayak huruf N itu dan, ini yang ke atas U, bacanya atau. Maka peluang A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambahkan peluang kejadian si B. Pada himpunan,
Ini dinamakan dengan gabungan. Gabungan. Jadi kalau gabungan itu digabungkan. Bedanya pada peluang, kalau gabungan pada himpunan yang sama ditulis satu kali kan. Tapi kalau pada peluang di sini dia nggak boleh ikut. Oke, langsung aja contoh. Sebuah dadu merah dan dadu putih dilempar bersamaan satu kali. Tentukan peluang munculnya jumlah mata dadu 4 atau 9. Oke, di sini kata-katanya adalah atau, ya kan? Jadi kalau atau kita gunakan yang saling lepas dong. Ya, sama seperti contoh yang tadi, kita buat dulu diketahuinya. Diketahui ruang sampelnya adalah 2 buah dadu. NS ada 36. Kalian udah tahu sih ini sebenarnya. Cuma biar lebih jelas nih, saya tampilkan lagi. Dadu pertama dan dadu yang kedua, anggap aja dadu merah dan dadu putih ya. Selanjutnya kita mau tandai nih, muncul jumlah mata dadu 4, itu untuk kejadian si A, atau 9 itu untuk kejadian si B. Nih, jadi yang A jumlah mata dadunya 4 di ruang sampel itu yang warna merah, saya buat warna merah. Kenapa 31? Karena katanya kan jumlah, mau jumlahkan 3 tambah 1 itu 4, 2 tambah 2 itu 4, 1 tambah 3 itu 4, maka NA nya ada 3. Terus yang jumlah mata dadu 9, ini yang warna ungu, ternyata ada 4. Itulah untuk kejadian yang diminta, jumlah mata dadu 4, jumlah mata dadu 9, A atau B. Yang dia tanya adalah atau. Oke, nah di sini notasinya peluang kejadian A atau kejadian B. Kita masukkan rumusnya ya. Nah, jadi coba lihat, ada nggak PA iris B-nya? Artinya ada nggak yang kena warna merah, kena juga warna ungu gitu? Nggak ada, maka kita bisa persingkat rumusnya jadi kayak gini. 0 aja dong yang PA iris B. Sedangkan PA-nya NA per NS ditambah NB per NS. Ya udah, tinggal masukin angkanya. 3 per 36, ya, tambah 4 per 36, yaitu 7 per 36. Bisa disederhanakan nggak? Enggak, ya kan? 7 per 36 tidak bisa disederhanakan. Nah, itu kalau menggunakan rumus. Sama kayak yang tadi saling bebas, kita bisa langsung lihat dari ruang sampelnya. Kalau tadi kita lihat yang sama, ya kan, yang kena dua-dua. Kalau kata atau ini, saling lepas ini, nggak boleh. Kalau misalnya, ini kan kebetulan nih nggak ada yang sama kan, jadi nggak ada yang perlu dikurangin. Jadi tinggal hitung aja ini ada berapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya udah, peluangnya adalah 7 per seluruhnya 36, maka peluangnya adalah 7 per 36. Jadi tetap bisa gunakan dua cara, yaitu rumus peluang dan konsep himpunan. Oke, itu untuk kejadian saling lepas dan saling bebas pada contoh yang nomor 1. Ada yang mau ditanya? Silahkan tulis di komen langsung. Nah, itu tadi penjelasan untuk kejadian majemuk, yaitu kejadian saling bebas dan kejadian saling lepas. Kalian bisa gunakan konsep yang mana? Bisa menggunakan rumus atau ingat lagi konsep himpunan. Ketika dia menggunakan kata dan, maka kalian harus lihat yang sama. Kalau kata-katanya adalah atau, nggak boleh yang sama. Oke, itu kesimpulannya. Nah, jadi untuk kejadian majemuk itu ada satu lagi sebenarnya, yaitu kejadian bersyarat. Nanti jangan lupa di subscribe. Insya Allah akan ada video berikutnya, jadi kalian bisa langsung belajar dan langsung lihat notifikasinya. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.